Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Mufidah Yusuf Kala, Bapak Tan Sri Rais Yatim, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Mahyildi Ansarullah, Bapak Sekjen Kemenlu, sahabat saya nih Pak Denny Abdi, udah lama sekali ketemu. Para senior terutama Bapak Taufik Ismail, Bapak Fasli Jalal sebagai Presiden dari Minang Diaspora, Pak Yonedi, Rektor Andalas, Pak Jurnalis Udin, dan para tokoh-tokoh yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini, baru tiba dari Manado, dari Sulawesi Utara, untuk meresmikan Museum Provinsi di Sulawesi Utara. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, apa yang tadi digagas oleh Bapak Profesor Fasli Jalal adalah satu inisiatif yang sangat penting, terutama dari Kementerian Kebudayaan. Kami sangat mendukung sepenuhnya upaya dari bawah, dari komunitas, dari diaspora, dari Minang Diaspora yang mungkin jumlahnya sangat banyak di seluruh dunia. Kementerian Kebudayaan ini baru berusia 1,5 tahun, baru pertama kali dalam sejarah ada Kementerian Kebudayaan yang terpisah sendiri, berdiri sendiri. Pak Fasli pernah menjadi wakil menteri, waktu itu Dikbud masih, dan kadang-kadang kebudayaan ini juga dikaitkan dengan pariwisata. Tetapi kebudayaan kita sebenarnya sangatlah kuat dan berakar. Saya di forum Minang Diaspora ini ingin mengutip konstitusi kita, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang mungkin jarang sekali dikutip. Ya, bunyinya adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai budayanya. Jadi ada perintah konstitusi, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah negara yang sangat beragam dan kaya. Saya menyebut dari hari pertama jadi menteri itu memperkenalkan satu kata baru, yaitu mega diversity, cultural mega diversity, yaitu kekayaan yang luar biasa banyaknya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kekayaan budaya ini sangat luas dan beragam, sangat unik. 1340 etnis, 718 bahasa, yang ekspresinya ada di ribuan pulau. Pulau yang ada di kita tercatat lebih dari 17.000 pulau. Kemudian selain kita ini negara yang kaya dengan budaya, kita ini juga negara yang peradabannya sangat tua. Beberapa waktu yang lalu, tanggal 22 Januari 2026, telah diumumkan bahwa lukisan purba tertua di dunia ada di Indonesia, ada di Sulawesi Tenggara, yaitu di Kepulauan Muna. Berapa umurnya? Umurnya 67.800 tahun. Ini adalah lukisan tertua yang ada di dinding-dinding gua di Leang Metanduno namanya. Sebelumnya rekor itu ada di Maros Pangkep, ya, itu di Leang Karampuang. Usianya sekitar 51.200 tahun, at least, setidak-tidaknya, karena ini diteliti dengan uranium series yang sangat presisi. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, tidak kalah juga dari itu sebetulnya, di Sumatera Barat
di Gua Lidah Air. Nah, orang menyebutnya Gua Lidah Ajer, tapi Gua Lidah Air maksudnya ya, saya kira. Di Situjuah 50 kota 137 tahun yang lalu, Eugene de Bois yang menemukan The Java Man kemudian di Jawa sudah meneliti di Payakumbuh bahwa di wilayah di daerah Payakumbuh itu sudah ada peradaban kira-kira 60.000 70.000 tahun yang lalu. Dan itu dibuktikan dengan adanya pahatan-pahatan di dinding Gua Lidah Air. Ada sekitar 200 piktograf yang ada di Gua Lidah Air. Jadi kalau di Sulawesi, di Kalimantan itu yang ditemukan adalah lukisan, kalau di Sumatera Barat itu piktograf. Piktograf itu menandai satu peradaban sekitar 60.000 70.000 tahun yang lalu sudah ada peradaban yang tua di sana, dan juga peradaban megalitikum dan lain-lain. Jadi kekayaan budaya ini mungkin selama ini kurang kita angkat, namun ke depan saya kira dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan kita ingin berkolaborasi dengan komunitas, dengan sanggar-sanggar, dengan organisasi-organisasi untuk memajukan budaya. Apalagi budaya Minangkabau adalah budaya yang sangat kaya dan juga beragam dan berakar, yang sangat dalam dan panjang sekali. Ya, saya tahu misalnya tadi yang disebut oleh Pak Tan Sri Rais Yatim tentang saluang saja. Di Sumatera Barat kalau tidak salah alat musik tiup itu lebih dari 13 jenis. Selain saluang ada bansi, ada serunai dan lain-lain. Dan itu masih banyak sekali para pelakunya, dan ini menjadi bagian dari satu living culture, living heritage. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, kita negara yang mega diversity dan juga yang merupakan peradaban panjang. Dari sinilah menurut saya kita harus ada reinventing national identity kita. Dan melalui berbagai program kita sekarang juga sedang mengedepankan terutama di bidang seni. Karena kebudayaan ini bukan hanya sekedar seni. Kebudayaan ini termasuk di dalamnya tentu ada bahasa, sastra, tradisi lisan, ada manuskrip, ada ritus, ada adat istiadat, ada pengetahuan tradisional, ada pangan lokal. Pangan pun merupakan ekspresi budaya. Rendang atau randang ini juga merupakan ekspresi budaya. Dan kita sudah catatkan ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia atau intangible cultural heritage kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi intangible cultural heritage UNESCO juga randang ini. Dan kita ingin mengedepankan ekosistem sastra, dan dengan inisiatif Pak Fazli Jalal dan kawan-kawan di sini saya kira ini memberi satu semangat, karena Bapak Taufik Ismail adalah seorang tokoh sastrawan Indonesia yang sudah malang melintang di berbagai zaman, sudah mulai berkarya sejak tahun 50-an. Puisi-puisi beliau, cerpen, esai, dan juga kiprah di dalam menggerakkan sastra di Indonesia, termasuk dengan guru-guru dan mendatangkan seniman masuk sekolah, para maestro masuk sekolah, adalah upaya yang saya kira sangat patut dihargai. Beliau juga dari Presiden Bapak Prabowo Subianto pada 10 November lalu juga mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra, dan mudah-mudahan ke depan saya kira akan lebih banyak lagi penghargaan kita kepada karya-karya beliau yang sudah banyak direspon, termasuk di bidang musik dan juga di teater dan juga bidang-bidang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat. Kita sangat mendukung Pak Fazli Jalal atas inisiatif, dan juga saya sering bertemu dengan Pak Gubernur. Bolak-balik kita ingin mengedepankan pemajuan kebudayaan di Sumatera Barat, termasuk museumnya, cagar budaya, dan juga film, seni rupa. Banyak seniman-seniman Minangkabau di bidang seni rupa, prestasinya juga luar biasa, dan sudah menjadi seniman seni rupa internasional.
demikian juga di bidang film, di bidang teater. Nah, kita ingin berharap ke depan ini, ya terakhir, budaya ini bukan beban, tapi budaya menjadi ekonomi budaya, cultural economy. Karena budaya ini pada sesungguhnya adalah soft culture kita, bagian dari diplomasi kebudayaan kita, dan banyak negara sudah menjadikan budaya ini menjadi salah satu tulang punggung di dalam pertumbuhan ekonominya. Kita lihat Hollywood dari dulu, Bollywood juga demikian, Korea dengan Korean Hallyu atau gelombang Korea, dan negara-negara lain juga demikian ya. Mudah-mudahan apalagi masyarakat Minangkabau sangat peduli pada budaya, berakar pada budaya, dan kita sama-sama memajukan budaya kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.